Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan kali ini, saya mau mengajak para saudara dan saudari yang setia merenungkan bersama perjalanan kita menjadi orang tua yang baik dengan melihat anak-anak kita. Tuhan telah titipkan untuk dirawat, dididik, dan dipelihara sejak dalam kandungan. Maka gereja meyakini bahwa anak sudah hidup dalam kandungan sejak perjumpaan dalam pembuahan. Itulah awal kehidupan yang diyakini dan diajarkan oleh gereja kepada umatnya. Bagaimana mendidik anak sejak dalam kandungan terjadi? Mungkinkah itu? Mari kita ikuti tayangan video ini sampai tuntas. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas Anda yang telah mendukung pastoral keluarga ini dengan mengklik subscribe, komen, like, dan bel. Marilah kita langsung bahas topik ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pendidikan anak secara Katolik ini sering disadari dan ditanamkan dalam diri anak kita sejak masih dalam kandungan. Kesadaran ini menjadi penting untuk diingat karena kita meyakini bahwa anak sudah hidup sejak dalam kandungan ibunya. Maka pertama-tama kita mau melihat kesadaran dan kebutuhan umum. Kemudian menyadari perkembangan kerohanian anak dalam kandungan serta peran orang tua dalam pendidikan anak-anak selanjutnya. Apa yang menjadi ciri atau kebutuhan umum yang relevan untuk perkembangan rohani? Kita tahu bahwa hasil pembuahan telur oleh sperma disebut janin. Gereja mengakui dan mengimani bahwa janin ini telah memiliki jiwa yang berasal dari Tuhan. Oleh karena Tuhan, jiwa itu ditanamkan pada janin 2 minggu sebelum menstruasi yang akan datang. Demi perkembangan janin yang optimal, ibu perlu memelihara kesehatan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Perlu disadari pula bahwa dalam bulan kelima, janin sudah bisa mendengar, mengenali suara ibu dan bapaknya seiring dengan perkembangan saraf otaknya. Sedangkan pada usia 6 bulan, janin bereaksi atau bergerak ketika mendengar dari luar. Dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli, bahwa untuk janin usia 5 bulan, ada pengaruh musik klasik misalnya Mozart terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik serta otak pada janin. Hal ini juga diasumsikan membentuk sifat dasar yakni lembut dan halus pada diri anak-anak kelak. Dari hasil penelitian Matthew Lin dan kawan-kawan berpendapat bahwa janin bahkan lama sebelum lahir cukup sensitif terhadap cinta,
kedua orang tuanya. Selain itu, kepercayaan dasar basic trust dalam arti rasa nyaman maupun kecurigaan dasar basic mistrust dalam arti pengalaman yang tidak nyaman seperti rasa ditinggalkan atau tidak dikehendaki muncul sejak saat pembuahan. Sehubungan dengan isu rohani, apa yang muncul dan terjadi pada saat anak masih dalam kandungan? Anak adalah anugerah Tuhan. Maka janin yang diberi hidup sejak saat pembuahan amat bernilai terhadap sang kalik dan harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Tuhan sudah mempunyai rencana hidup yang sempurna bagi setiap makhluk ciptaannya. Semua unsur kehidupan yang akan datang sudah lengkap terbentuk. Dalam kitab suci, terutama kepada Nabi Yeremia, Tuhan menegaskan bahwa Dia telah mengenal dirinya jauh sebelum dibentuk dalam kandungan ibunya. Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia bab 1 ayat 5. Selain itu, kitab suci Perjanjian Baru juga mengatakan serta mengisahkan bahwa ketika bayi berusia 6 bulan dalam kandungan Elisabet, Yohanes Pembaptis sudah berinteraksi dengan Tuhan waktu melonjak pada saat ia mendengar suara Maria. Elisabet mengatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Lukas 1 ayat 44. Lalu bagaimana dengan fungsi dan peran orang tua dalam saat seperti ini? Diyakini bahwa kebersihan hati, mendisiplinkan diri, dan kesiapan kehidupan rohani ibu dan bapak calon bayi sangat-sangat dibutuhkan. Dianjurkan bahwa biasakan dan ajak bicaralah dengan kasih kepada anak dalam kandungan. Berdoalah, membaca kitab suci, maupun melantunkan nyanyian-nyanyian suci merupakan tindakan-tindakan yang sangat dan dapat didengar dan diresapi anak dalam kandungan. Ajaib. Kesaksian-kesaksian mengatakan bahwa hal tersebut akan memudahkan anak ketika berumur 4-5 tahun dan akan bereaksi terhadap sapaan Tuhan Yesus dalam awal kehidupan anak-anak. Para saudara dan saudari yang terkasih, inilah langkah awal keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya secara Katolik. Tidak menunggu sampai anak-anak sudah besar baru dididik dan dirawat, tetapi sejak dalam kandungan pendidikan itu sudah harus dimulai. Betapa pentingnya awal perkenalan dengan titipan Allah dalam kandungan ini. Bagaimana selanjutnya? Kita akan tetap mendampingi dalam pertemuan selanjutnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai orang tua kita menyadari kembali
bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Iman kepada Kristuslah yang menjadi dasar dari persekutuannya. Iman kepada Kristus itu melahirkan komunio yang mengajak setiap orang untuk berbagi hati demi membangun tubuh Kristus untuk keselamatan secara manusiawi dan rohani. Untuk itulah pendidikan juga perlu diarahkan kepada kesadaran untuk membangun komunitas berdasarkan iman. Orang tua Katolik perlu mengenal serta mengajak anak-anaknya bahkan dalam persiapan di dalam kandungan untuk terlibat secara aktif dalam membangun tubuh Kristus atas dasar iman. Dari sejak dalam kandungan, orang tua perlu membangun kondisi beriman bagi anak-anaknya. Saya tekankan bahwa bibit semangat itu sudah harus ditanamkan ketika dia masih dalam kandungan dan kontak dengan dunia luar. Setelah anak terlahir di dunia, mereka diajak untuk selalu menyadari bahwa iman adalah salah satu bagian yang pokok dalam hidup, sehingga perlu untuk diungkapkan serta diwujudkan. Iman merupakan tanggapan manusia atas panggilan Tuhan dalam karya keselamatannya. Apabila pendidikan iman dimulai sejak dalam kandungan dan dilanjutkan secara konsisten dalam setiap tahap perkembangan hidup si anak, niscaya si anak akan memiliki jiwa merdeka dalam memahami serta menghadapi realitas hidup ini. Semoga para orang tua Katolik dapat menghidupi janji perkawinannya dengan baik, yakni dengan tetap setia terhadap pasangan serta mendidik anaknya sesuai hukum Kristus dan gerejanya. Itu semua menjadi berkat dalam sakramen perkawinan yang saling diterimakan oleh pasangan Katolik. Tuhan hadir dalam setiap karya, baik yang diperjuangkan oleh keluarga-keluarga Katolik. Marilah, sebagai orang tua Kristiani, kita meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap janji yang pernah diucapkan dalam perkawinan itu, supaya kita setia terhadap janji itu. Doaku, semoga Tuhan memberkati dan membantu kita, para orang tua muda, dalam mendidik anak-anaknya. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.